udah banyak yang masuk ya, dan beberapa juga masih belum sih. Tapi udah jam 8.10, langsung saja Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya diberi kesehatan ya di rumah kalian masing-masing. Amin. Meskipun kita hanya bertemu via virtual seperti saat ini, tapi nggak apa-apa. Tetap semangat ya di rumah masing-masing, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Siap, Nah, Bu. itu yang paling penting dalam masa pandemi seperti saat ini. Intinya semoga pandemi ini segera berakhir. Amin, amin. Amin, amin. Oke, baik. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Iya, Bu. Supaya pembelajaran kita pada hari ini itu dilancarkan dan ilmunya juga barokah dan manfaat. Oke. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, sekarang Ibu akan mengabsen kalian ya satu persatu. Tapi sebelum itu, yuk kameranya dihidupkan terlebih dahulu biar Ibu bisa melihat wajah-wajah semangat kalian di pagi hari ini. Baik, Bu. Yuk, itu Eren, ayo dihidupkan kameranya. Itu juga Mikasa. Ibu absen ya. Iya, Bu. Oke, yang pertama Armin. Hadir, Bu. Ya, Mikasa. Hadiroh. Eren. Hadir. Ya, alhamdulillah semuanya bisa hadir dengan full tim lengkap pada pertemuan hari ini. Oke, langsung saja pada pertemuan hari ini itu kita akan membahas topik yang menarik, yaitu perdagangan internasional. Nah, tapi sebelum itu akan Ibu sampaikan terlebih dahulu kompetensi yang akan kalian capai pada pertemuan hari ini dan aktivitas yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Oke. Siap, Bu. Jadi di sini ada 6 kompetensi yang akan kalian capai. Nah, yang pertama itu ada pengertian perdagangan internasional. Nah, yang kedua ada ruang lingkup perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga ada aktivitas perdagangan internasional. Nah, yang keempat itu ada kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang kelima ada manfaat perdagangan internasional, dan yang terakhir ada faktor pendorong perdagangan internasional. Untuk aktivitas yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini, nanti Ibu akan menampilkan sebuah gambar sebagai stimulus buat kalian nanti yang bisa dapat poin seperti itu ya, yang bisa mendeskripsikan. Nah, kemudian nanti selama aktivitas pembelajaran, jika Ibu bertanya kepada kalian mengenai suatu materi, maka yang menjawab itu akan Ibu kasih poin seperti itu ya. Nah, nanti cepet-cepetan pokoknya, oke? Oke, siap. Nah, kemudian di akhir pembelajaran nanti Ibu juga akan menampilkan sebuah video. Nah, pokoknya menarik. Jangan sampai jangan sampai kelewatan intinya ya. Di-on-kan terus kameranya, oke? Iya, Bu. Oke, next langsung saja ya. Sebelum itu, pertemuan sebelumnya itu ada yang inget nggak? Kita itu kemarin bahas apa? Coba, ada yang inget? Saya, Bu, ingat. Ya, Eren? Perdagangan antar daerah. Nah, benar sekali. Nah, sebelum itu ada yang ingat nggak, perdagangan antar daerah itu apa sih? Saya, Bu Mikasa. Ya. Perdagangan antar masyarakat satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, benar sekali, tepat. Oke, Ibu kasih poin ya buat Mikasa. Sama Eren juga, Bu. Oh iya, dan Eren juga tadi kan udah jawab ya. Oke. Oke, sebelumnya kan kita udah membahas mengenai perdagangan antar daerah. Nah, sekarang itu kita akan membahas ke ruang lingkup yang lebih besar, yaitu perdagangan internasional. Jadi di sini cakupannya itu antar negara. Namanya saja kan udah internasional ya. Nah, setelah ini Ibu akan share screen ya kepada kalian tentang materi kita pada hari ini. Silakan disimak baik-baik. Oke? Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu menampilkan satu gambar. Nah, di sini ada yang bisa mendeskripsikan nggak? Ini tuh gambarnya itu menggambarkan apa sih? Saya, Bu. Ya, Armin? Itu pertukaran beras sama motor dari Jepang dan Indonesia. Ya, benar sekali. Nah, jadi di gambar ini itu menampilkan negara Jepang dan negara Indonesia ya. Nah, di situ negara Jepang itu membawa sepeda motor, kemudian Indonesia itu membawa beras. Nah, artinya di situ terdapat pertukaran, nah, atau perdagangan antar negara yang berbeda. Seperti itu ya. Oke, next kita langsung saja ke pengertian dari perdagangan internasional atau antar negara. Oke. Nah, perdagangan internasional itu apa sih, Bu? Nah, di situ di PPT udah
tertulis ya, perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat satu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, jadi intinya perdagangan itu kan kita menjual barang dan membeli barang, seperti itu, tukar menukar barang. Nah, di sini karena cakupannya itu internasional, melibatkan masyarakat luar negeri dengan masyarakat di dalam negeri. Jadi gampangnya itu kita orang Indonesia itu melakukan jual beli dengan orang asing, orang yang ada di luar negeri. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang kedua. Di situ ada ruang lingkup perdagangan internasional. Nah, yang pertama itu ada perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Contohnya itu seperti HP yang kita gunakan sehari-hari. Nah, itu kan produknya orang asing, produknya luar negeri, ada yang dari Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua itu ada perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Investasi itu apa, Bu? Nah ya, jadi investasi itu merupakan penanaman modal. Jadi misalnya orang luar negeri, para pengusaha itu biasanya menanamkan modalnya ke pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, yang ada di dalam negeri. Ketiga ada perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain. Contohnya itu TKI ya, kalau di Indonesia itu ada tenaga kerja Indonesia. Nah, biasanya kan orang-orang itu banyak yang bekerja nih keluar, misalnya ke Malaysia atau mungkin ke Arab Saudi, ke Qatar, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ada perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Nah, salah satu contohnya itu dari negara maju nih, Jepang. Misalnya mereka itu pindah ke Indonesia. Nah, mereka itu mendirikan pabrik di Indonesia dan mereka membawa teknologi yang sudah mereka pelajari di negara Jepang. Itu contohnya ya. Nah, yang kelima itu ada penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Nah, ini biasanya erat kaitannya dengan komunikasi antar perusahaan. Biasanya kan mereka saling memberi kabar. Di sana ada nggak bahan baku ini, seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini ya tentang ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya ada aktivitas perdagangan internasional. Nah, di sini ada dua aktivitas, ekspor dan impor. Bisa dibaca sendiri ya di situ. Nanti Ibu juga akan share kok PPT-nya ke kalian. Siap, Nah, Bu. di sini Ibu akan menjelaskan perbedaan yang mendasar antara ekspor dan impor. Biar kalian itu bisa langsung memahami ya perbedaan antara ekspor dan impor. Nah, jadi ekspor itu kita menjual barang, namanya itu ekspor. Nah, kalau impor kita membeli barang, seperti itu. Jadi dua kata yang berbeda ya. Kalau ekspor itu kita, subjeknya itu kita, orang Indonesia itu menjual barang ke luar negeri pastinya. Nah, kalau impor itu kita, orang Indonesia membeli barang dari luar negeri. Itu perbedaan yang mendasar antara ekspor dan impor. Di sini ada yang masih bingung antara ekspor dan impor? Contoh ekspor sama impor gimana, Bu? Nah ya, contohnya seperti apa, Bu? Contohnya itu misal ekspor. Ekspor kan kita menjual barang. Berarti sumber daya yang ada di Indonesia itu dijual ke luar negeri. Salah satunya itu misalnya beras misalnya. Nah, kita kan merupakan salah satu negara penghasil beras terbanyak. Nah, itu kita menjualnya ke negara Jepang misalnya. Nah, kalau impor, contohnya kayak gimana, Bu? Impor contohnya itu kita membeli sepeda motor dari Jepang. Nah, itu kan tadi pas Ibu share screen itu kan ada gambar yang pertama kali Ibu tanyakan ke kalian. Nah, itu merupakan contoh dari ekspor dan impor. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, pembahasan yang keempat ada kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Jadi di sini ada 4 kebijakan ekspor. Tadi ada yang ingat apa ekspor? Saya, Bu Eren. Ya, Eren? Menjual barang ke luar negeri. Ya, benar sekali. Oke, 1 poin buat Eren. Nah, jadi di sini ada 4 kebijakan ya. Yang pertama itu ada memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Artinya kemudahan itu di situ prosedurnya itu nggak ruwet, nggak susah. Seperti itu. Di situ pemerintah itu membantu dalam hal administrasi. Misalnya di situ pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tentunya mudah bagi produsen-produsen barang ekspor. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nah, di sini nanti ada hubungannya dengan nilai tukar rupiah dengan mata uang asing.
poin yang nomor 2 ini. Yang ketiga itu ada membuat perjanjian dagang internasional. Nah, di sini namanya perdagangan internasional itu kan kita jual beli barang dengan orang asing. Nah, di situ kita itu juga bisa membuat perjanjian perdagangan yang kita lakukan dengan negara asing. Seperti itu. Yang keempat ada meningkatkan promosi atau iklan, ini berhubungan dengan iklan ya. Nah, Ibu mau tanya, di Indonesia itu ada bukan produk sih, ada warisan budaya yang khas banget dari Indonesia itu. Nah, sekarang itu udah mulai terkenal ke beberapa negara di luar. Ada yang tahu nggak produk apa? Ini huruf pertamanya itu B. Ada yang tahu nggak? Saya Bu tahu. Ya, Sasa? Batik. Nah, benar sekali, batik. Nah, jadi negara Indonesia itu kan punya batik sebagai warisan budaya khas dari Indonesia. Nah, di situ pemerintah itu bisa berkontribusi dengan mempromosikan batik yang ada di Indonesia untuk dijual ke luar negeri. Nah, jadi kan dengan pemerintah meningkatkan promosi ini, tentunya batik yang ada di Indonesia itu semakin terkenal dan semakin luas cakupannya ke luar negeri. Oke, di sini sudah paham mengenai kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor? Insya Allah paham Bu. Oke, alhamdulillah ya, paham semua. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu manfaat dari perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Yang pertama itu memperoleh keuntungan. Nah, dari namanya saja kan perdagangan, jual beli barang. Nah, tentunya di situ ada yang namanya keuntungan atau laba. Oke, sudah jelas ya. Poin pertama, memperoleh keuntungan. Jelas Bu. Nah, untuk yang kedua itu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Nah, jadi kan masing-masing negara itu kan punya sumber daya yang berbeda ya. Misalnya negara Indonesia yang merupakan negara agraris atau pertanian dengan negara Jepang yang notabene itu negaranya itu maju dalam bidang teknologi. Nah, jadi kita kan nggak bisa nih memproduksi HP sendiri, kemudian mobil sendiri, pesawat atau dan lain sebagainya. Nah, itu ya kita belinya dari negara lain, dari luar negeri, seperti itu. Jadi manfaat dari perdagangan internasional itu ya ini, kita yang tidak dari Indonesia yang tidak bisa memproduksi HP misalnya, itu bisa mendapatkan HP dengan membeli barang dari Jepang, membeli HP dari Jepang contohnya, seperti itu ya. Yang ketiga ada menjalin persahabatan antar negara. Nah, namanya saja perdagangan internasional. Nah, seperti itu. Jadi kan secara tidak langsung dua negara yang saling berhubungan ini pastinya mendapatkan feedback tambahan berupa hubungan yang baik dan harmonis antar kedua pihak negara tersebut. Nah, yang keempat ada transfer teknologi modern. Nah, misalnya dari Indonesia yang mungkin teknologinya masih kalah dibandingkan negara Jepang. Nah, di situ kan dengan adanya perdagangan internasional, negara Indonesia itu juga mendapat manfaat berupa bisa mempelajari teknologi yang dipakai oleh negara-negara maju seperti Jepang contohnya, atau mungkin Amerika, atau mungkin negara-negara yang teknologinya cukup maju, seperti itu ya. Oke, di sini dari manfaat perdagangan antar negara ada yang ditanyakan, mungkin ada yang masih belum paham? Sudah paham Bu. Oke, alhamdulillah paham semua ya. Oke, di sini ada contoh-contoh gambar atau ilustrasi dari perdagangan internasional. Nah, bisa dibayangkan sendiri ya dari gambar-gambar yang Ibu kasih tadi. Bisa Bu. Nah, nanti sebagaimana yang Ibu bilang dari awal, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, sebentar ya, Ibu akan share screen lagi videonya habis ini. Nah, oke, jadi di video ini silakan simak baik-baik videonya dan jangan lupa tonton sampai akhir, oke? Siap Bu. Apa sih kegiatan ekspor itu? Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Barang-barang yang diekspor Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu minyak bumi dan gas alam atau migas, dan non-migas. Barang-barang ekspor Indonesia yang berupa minyak bumi dan gas alam adalah hasil pertambangan seperti timah, batu bara, dan lain-lain. Barang ekspor Indonesia yang berupa non-migas adalah hasil pertanian, hasil perikanan,
hasil hutan, hasil industri, jasa. Hasil pertanian yang dapat diekspor Indonesia antara lain kacang, kedelai, sayur, jagung, dan beras. Hasil perkebunan antara lain kelapa sawit, karet, dan kopi. Hasil perikanan yang diekspor antara lain udang, ikan air laut, ikan air tawar. Hasil kehutanan yang diekspor Indonesia antara lain kayu, rotan, dan damar. Hasil industri yang diekspor Indonesia yaitu semen, anyaman atau ukiran, tekstil, jasa. Selain barang, Indonesia juga mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Oke, jadi tadi di video sudah ada ya, sudah jelas mengenai barang ekspor dari Indonesia. Ada berapa? Ada 2. Ya, tepat sekali ada 2, yaitu barang migas dan Non-migas. ya non-migas. Oke, jadi sekarang ada tugas buat kalian. Ya. Oke, tapi tugasnya nggak susah kok. Tugasnya gampang. Jadi kalian itu milih salah satu sumber daya, baik migas maupun non-migas yang ada di video tadi. Kemudian kalian cari daerah mana sih yang menghasilkan sumber daya yang kalian pilih itu. Seperti itu ya. Kemudian tugas yang kedua, kalian cari materi mengenai faktor pendorong perdagangan internasional. Seperti itu. Nah, nanti tugasnya itu ditulis, difoto, ditulis di buku kalian, kemudian difoto atau di-scan dan dikirim ke WA Ibu ya, ke Japri. Jadi jangan dikirim di grup, mending Japri aja ke Ibu, oke? Di sini terkait tugas yang Ibu kasih, ada yang mungkin masih bingung? Ya, kok tugas terus sih, Bu? Ya, nggak apa-apa. Tugasnya gampang kok, nggak susah. Yang penting kalian ngerjain aja. Insya Allah dapat nilai yang bagus ya. Ya, Bu. Oke, nggak kerasa ya kita udah di penghujung pertemuan, penghujung jam. Di sini Ibu akan menyimpulkan beberapa materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada pengertian perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional itu gampangannya perdagangan dari masyarakat di satu negara dengan masyarakat di negara lain, seperti itu ya. Kemudian aktivitas perdagangan internasional itu ada 2. Yang pertama itu ada ekspor, kemudian yang kedua ada impor. Ekspor itu kita, ada ingat? Saya, Bu. Ya, Eren? Menjual barang ke luar negeri. Nah, jadi ekspor itu menjual, benar sekali kata Eren. Ekspor itu kita menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor itu kita membeli barang dari luar negeri. Seperti itu ya. Nah, untuk manfaatnya tadi ada beberapa manfaat yang akan kita peroleh dengan adanya perdagangan internasional. Yang pertama itu memperoleh keuntungan, kemudian memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri, kemudian menjalin persahabatan dan ada transfer teknologi modern. Oke, seperti itu ya. Jadi, itu kesimpulan materi kita pada pertemuan kali ini mengenai perdagangan internasional. Jadi, itu saja ya poin yang paling penting yang harus kalian ingat mengenai perdagangan internasional. Diingat-ingat pokoknya. Oke? Siap, Bu. Nanti akan Ibu share PPT-nya di grup WA dan sekaligus videonya juga. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. Yang mungkin masih bingung mengenai tugasnya bisa WA ke Ibu atau dibaca juga di PPT. Di situ ada keterangan mengenai tugasnya. Oke? Tetap semangat. Siap, Bu. Oke, sebelum Ibu akhiri, yuk kameranya di-on-kan terlebih dahulu. Nah, tadi ada beberapa yang dimatiin ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang di-on-kan semuanya. Oke? Ya, itu Mikasa, yuk di-on-kan. Sasa juga di-on-kan. Iya, Bu. Nah, oke. Sekarang Ibu akan memberi sedikit motivasi ya buat kalian. Nah, meskipun kita dalam kondisi yang pandemi seperti saat ini, kalian semua aktivitas itu di rumah masing-masing, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, intinya tetap semangat. Kita menjalani segala kegiatan kita yang serba online, serba daring. Dan meskipun kita daring, niatnya itu tetap ditata, tetap dipertahankan ya. Niat mencari ilmu karena Allah. Nah, jangan lupa juga tetap berbuat baik, tetap nurut ke orang tua di rumah masing-masing. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Itu juga yang paling penting ya.
Semoga kalian semua dan keluarga di rumah masing-masing diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Amin. Semoga sehat-sehat ya di rumah. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Meskipun tadi ada yang ngantuk ya, pagi-pagi udah ngantuk. Tadi malam main game ya mungkin, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian udah ikut Google Meet dan mendengarkan penjelasan ibu dengan baik. Oke, tetap semangat. Siap, Bu. Baik, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih. Sehat-sehat, Bu. Ya, sehat-sehat semuanya, sehat-sehat.